Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Badri Sakar, NIM 1202051492 jurusan Ekonomi Syariah. Sini saya akan membahas materi dengan judul proses penanganan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi. Proses penanganan tindak pidana korupsi. Yang pertama, tahapan pengaduan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan atau Whistleblowing System, yang mana pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau identifikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penetara dan jurusita, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang berurusan dengan negara. Cara kita untuk mengadu ada dua cara. Yang pertama, secara lisan dan secara tulisan. Secara lisan, caranya itu yang pertama, pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan dengan membawa kartu identitas. Yang kedua, petugas meja pengaduan masukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi yang namanya SIWAS MARI. Yang ketiga, petugas akan memberikan nomor registrasi pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan. Cara yang kedua itu dengan cara tulisan, yang mana kita membuat identitas pelapor, habis itu identitas terlapor dengan jelas, lengkap. Terus perbuatan yang diduga dilanggar itu harus ada dilengkapi dengan waktu, tempat kejadian, alasan kita menyampaikan pengaduan. Yang selanjutnya, menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung bahwa tersangka itu melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Selanjutnya, petugas akan memasukkan laporan pengaduan tertulis itu ke dalam aplikasi SIWAS MARI dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan pada pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke badan pengawasan apabila diperlukan. Pengaduan kita tidak dapat diterima jika salah satu dari kriteria yang kita sebutkan tadi tidak jelas atau tidak konkret. Tahap kedua adalah tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan menurut pasal 1 nomor 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dan atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dilakukan oleh seorang penyelidik. Proses penyelidikan itu terdiri dari yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang terakhir, mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tahap penyidikan. Tahap penyidikan menurut pasal 1 nomor 2 KUHP, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang keempat, tahap penuntutan. Tahap penuntutan adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantas Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Penuntut adalah jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lambat 14 hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri.
Jadi misalnya berkas yang dari penyidik tadi, berkas dari penyidik itu sudah diserahkan kepada kita, terus kita wajib melimpahkan berkas tersebut kepada pengadilan negeri jika ingin menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Dari pengertian tadi kita ambil kesimpulan bahwa sebelum dilakukan penyidikan telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum ditemukan siapa pembuatnya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari pekerjaannya penyelidik. Jadi tujuannya penyidik nih untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat tindak pidana ini terang dan menemukan tersangkanya. Yang kelima, tahap persidangan atau pembuktian. Dalam pasal 14 KUHP, menentukan bahwa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum hari sidang, baik dengan tujuan dan untuk menyempurnakan atau tidak melanjuti penuntutan. Pengubahan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali, selambat-lambatnya adalah H-7 sebelum hari sidang. Pada tahapan persidangan inilah disitulah akan dibacakan surat dakwaan, pembelaan diri atau pledoi, replik duplik, terus akan diambilkan dan terakhir akan diambil kesimpulan. Setelah persidangan dilakukan dan telah diambil kesimpulan, maka tahapan yang terakhir adalah vonis hakim atau tahapan putusan hakim, yang mana menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan, yang mana hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang ini akan dibacakan atau diputuskan oleh hakim. Macam-macam putusan itu, yang pertama ada namanya putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Yang kedua, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Yang ketiga, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Yang keempat, putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan. Yang kelima, terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan dari materi hukum yang tidak cocok dan dapat terdapat dalam keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan dakwaan tidak dihukum. Yang keenam, putusan bebas. Yang ketujuh, putusan pemidanaan pada terdakwa. Putusan pidanaan ini terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor korupsi. Di sini cuma membahas 3 poin. Yang pertama, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek organisasi. Kalau dari aspek hukumnya, hukum ini menjadi faktor penyebab korupsi karena banyaknya produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan hukum yang dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan dan tidak dapat sasaran, juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menyelip uang negara. Jadi yang menurut saya konkret sekali untuk aspek hukum ini adalah karena aturan-aturan atau pasal-pasal yang dibuat itu berkepentingan pribadi atau berkepentingan sendiri,
ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan, tidak menyeluruh begitu. Hanya faktor aspek ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu penyebab utama korupsi. Di antara tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka mereka melakukan yang namanya penggelapan dana. Tapi di mana di daerah dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa untuk menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Jadi gimana ya, faktor ekonomi ini dijadikan salah satu faktor utama untuk melakukan tindakan pidana korupsi, yang mana yang satu itu bekerja sama dengan yang satu yang lainnya. Jadi yang merasa dirugikan itu kita rakyat. Dan di faktor ekonomi ini, cara mereka itu mengembangkan kebijakan ini adalah dengan cara yang tidak partisipasif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Yang ketiga itu faktor atau aspek organisasi. Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya itu adalah faktor organisasi tempat koruptor berada. Biasanya organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Jadi misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadai sistem akuntabilitas, dan atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. Jadi dari sistem organisasi ini mereka ikut memberikan andil, organisasi ikut memberikan andil kepada para koruptor atau kepada korupsi yang sedang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.